Jujur tolong disampaikan kepada kami, berapa sih kuota haji reguler yang terpakai sesungguhnya? Orang puluhan tahun antri, Pak. Kalau Bapak hambur-hamburkan itu kuota, dosa kita, Pak. Jadi dugaan korupsinya ini diambil dari kuota haji reguler yang disalahgunakan. Jadi seharusnya orang yang ngantri udah puluhan tahun berangkat nih tahun ini. Tapi karena dialihkan kepada haji-haji plus itu, mereka yang bayar mahal, yang bayar lebih, akhirnya banyak orang-orang yang seharusnya berangkat di tahun sekarang nggak berangkat. Jadi penyalahgunaan kuota haji gitu teman-teman. Puluhan tahun orang antri, Pak, reguler itu. Seperak, 2 perak, 10.000, 5.000 dikumpulkan, menabung untuk bisa berangkat. Ada kuota, kita tidak memberikan kepada mereka. Kuota reguler dijual kepada orang-orang kaya yang bisa bayar lebih mahal. Astagfirullah. Pantas haji ya, pantas haji. Nah itu ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita. Pantas haji kemudian nyerang NU, jangan-jangan ini masalah pribadi ini, jangan-jangan gitu loh. Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya misalnya gitu. Tanggapan yang sangat tidak dewasa sekali ya. Ya bagaimana mungkin seorang ketua PBNU ya, ketua umum lagi ya, bisa berpendapat seperti itu. Jangan-jangan ini masalah pribadi nih, masalah saya dengan adik saya ini kan mau nyerang saya gitu. Kok bisa? Jangan-jangan katanya mau nyerang NU-nya. Malah orang jadi berpikir emangnya ada keterlibatan NU di dalam hal ini? Kan orang jadi mikir gitu, orang akhirnya jadi bawa-bawa nama NU. Stop bikin buruk nama baik NU ya. Kita sudah melihat beberapa belakangan ini banyak sekali berita miring bertubi-tubi yang membuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berita yang sangat menggemparkan dan ini beritanya baru sekali, yaitu Menak Yakut ya, Menteri Agama Yakut dan Wamenak dilaporkan ke KPK atas dugaan korupsi pengalihan kuota haji. Hal ini sifatnya masih penyelidikan teman-teman ya, namun dugaan besarnya korupsi kuota haji ini benar-benar terjadi karena pihak DPR sepertinya sudah menemukan kejanggalan-kejanggalan terhadap penyalahgunaan kuota haji. Ini panas banget pembahasannya di gedung DPR. Coba kita simak nih videonya teman-teman. Jujur tolong disampaikan kepada kami, berapa sih kuota haji reguler yang terpakai sesungguhnya? Orang puluhan tahun antri, Pak. Kalau Bapak hambur-hamburkan itu kuota, dosa kita, Pak. Jadi dugaan korupsinya ini diambil dari kuota haji reguler yang disalahgunakan. Jadi seharusnya orang yang ngantri udah puluhan tahun berangkat nih tahun ini. Tapi karena dialihkan kepada haji-haji plus itu, mereka yang bayar mahal, yang bayar lebih, akhirnya banyak orang-orang yang seharusnya berangkat di tahun sekarang nggak berangkat. Jadi penyalahgunaan kuota haji gitu teman-teman. Puluhan tahun orang antri, Pak, reguler itu. Seperak, 2 perak, 10.000, 5.000 dikumpulkan, menabung untuk bisa berangkat. Ada kuota, kita tidak memberikan kepada mereka. Sebenarnya berapa kuota haji? Kita tahu, Pak, setiap tahun ada 1%, 2% yang tidak terpakai. Bapak kemanakan kuota yang tidak terpakai itu? Kenapa tidak terpakai? Kita ada tambahan kuota lagi 20.000. Berarti 241.000 jumlah kuota kita. Berapa yang dipakai reguler, berapa yang dipakai oleh NU Plus? Profesor Hilman, saya secara pribadi hanya mengakui kuota itu yang diberikan, dibagi sesuai proporsi adalah yang telah diputuskan oleh panja dan keluar kepresnya. Tidak ada pemberian kuota 10.000 kemanapun kepada Pak. Dari mama Bapak berikan itu. Apa dasar hukumnya Bapak berikan 10.000 itu? Saya membaca ini di halaman Bapak, di halaman 2 disebutkan jumlah kuota Bapak menjadi 27.680. Saya kaget tadi, saya hitung-hitung. Kok 27.680? Menurut hitungan saya cuman 17.000, 19.280. Saya nggak tahu apakah saya nggak diikutkan di dalam rapat-rapat keputusan itu. Rasanya keputusan panja ini hanya tetap sebesar 8% dari kuota yang ada. Kalau 8% dari kuota yang ada hanya 19.280, Pak. Ini 27.680. Apa dasar hukumnya, Pak? Keputusannya dari mana? Terus terang, Pak, saya nggak ikut serta itu. Ilegal itu 27.680. 7.860 ilegal. Waduh, banyak banget ya. Padahal kita tahu
haji itu ibadah, teman-teman. Gimana mungkin bisa dibuat ilegal seperti itu? Tujuannya apa sih? Kan kita tujuannya beribadah kepada Allah. Kok bisa pakai cara-cara curang seperti itu? Gimana ceritanya orang-orang ini, ya Allah? Dari mana aturannya? Kalau kita bertolak kepada aturan yang ada, 8% ya cuma 19.280. Itu yang saya katakan tadi, Pak. Itu hak haji reguler, Pak. Yang sudah puluhan tahun menunggu, masa Bapak ambil? Kasihan memang. Orang nunggu puluhan tahun. Mulai dari usianya masih tergolong ya masih muda, sampai kakek-kakek baru bisa naik. Iya, kalau sudah bisa naik pas sudah kakek-kakek. Ada orang yang sudah tua masih belum aja ada panggilan. Dan ternyata ada dugaan penyalahgunaan kuota. Kuota reguler dijual kepada orang-orang kaya yang bisa bayar lebih mahal. Astagfirullah. Ini ibadah. Sekali lagi saya bilang, ini ibadah, kok bisa dibuat begitu? Ini rukun Islam kelima, ya Allah. Orang-orang mikirnya apa ya? Tega betul kita. Tega, Pak. Puluhan tahun mereka menunggu, Pak. Lumayan 9.000 orang akan berangkat itu. Bapak berikan kepada orang yang berduit berangkat haji. Saya nggak ikut-ikutan, Pak. Ini rapat kita live. Terus terang, mohon maaf pimpinan, saya tidak ikut serta di dalam konteks itu. Yang 10.000 itu saya ingin tahu kejelasannya dari mana itu didapat. Apa keputusannya? Apa dasar hukumnya? Sebab berdasarkan apa ketentuan hanya 8% yang dibagikan secara objektif dari kuota yang ada. Permasalahan cuaca. Konon menurut informasi yang kita dapat bahwa haji terpanas yang terselenggara selama musim haji ini adalah haji 2024 ini. Haji di tahun 2023 bagi saya secara pribadi adalah pengalaman buruk. Banyak permasalahan-permasalahan haji ketika pelaksanaan haji di tahun 2024 adalah menurut hemat saya kurang baik atau buruk. Ya, banyak sekali memang hal-hal yang viral tentang buruknya pengelolaan haji, teman-teman ya. Seperti yang dulu juga sempat viral, ada jamaah haji yang disuruh joget-joget. Mau tahu nggak, sekarang ini di Mekah sedang dihebohkan jemaah haji Indonesia senam di dekat perhotelan. Aduh, ibu bapak, yang jadi masalah bukan senamnya tapi musiknya. Ini di tanah haram Mekah, kenapa pakai musik? Malah jadi tontonan orang Arab, dan banyak orang Arab yang berkomentar kenapa tidak dilakukan di rumah atau di dalam hotel. Coba kita dengarkan langsung musiknya dan komentar orang Arabnya. Bisa kali Nah, itu dia komentar orang Arab. Warga Mekahnya olahraga pagi, kenapa tidak dilakukan di rumah atau di hotel, katanya. Ada-ada saja memang jemaah haji dari Indonesia. Gitu ya. Itu apaan, ya Allah? Kasihan jamaah hajinya disuruh joget-joget begitu, nari-nari di tempat umum, yang mana kita tahu di Arab Saudi dilarang hal-hal seperti itu. Nah, ini juga harus menjadi perhatian ya, agar kedepannya tidak terjadi lagi hal-hal memalukan seperti itu. Adalah tentang tenda. Tenda itu seluruh tenda dari provinsi manapun over capacity. Kenapa over capacity? Pertama, ada orang yang tidak berhak ada di tenda itu. Misalnya, katakanlah tenda Sumatera Barat. Ketika rombongan haji Sumatera Barat nyampe di tenda itu, rupanya sudah ada orang lain yang ada di tenda itu. Kok bisa? Ada orang yang semestinya tidak ada di tenda itu, tapi dia ada di situ. Nah, ini siapa yang menyelundupkan orang ini? Bagaimana Bapak untuk mengantisipasi ini? Aduh, ternyata kompleks banget ya. Persoalannya bukan cuma masalah uang, tapi masalah manajemen pengaturan hajinya juga amburadul, teman-teman ya. Makanya kita lihat ada orang yang lebih memilih naik haji pakai sepeda ya, pakai sepeda ontel, dan mereka nyampe ke sana. Karena kalau nunggu resmi dari pemerintah, ini katanya bisa sampai berpuluh-puluh tahun, yang ternyata terungkap ada penyalahgunaan kuota di situ. Kuota yang harusnya buat orang-orang yang haji reguler malah dijual kepada orang-orang kaya yang berduit. Memang betapa amburadulnya ya pengurusan haji sekarang, entah kenapa. Ini pernah diberitakan bahwa ada jamaah haji nggak dapat makan dari kemarin. Bayangin tuh, mereka terlantar di sana, nggak tahu mau cari makan di sana. Yang kabar beritanya mereka belum makan dari kemarin, teman-teman. Makanya wajar sekali DPR ini benar-benar
benar-benar serius menyelidiki hal ini, bahkan sampai membentuk yang namanya Pansus Haji, teman-teman. Ini adalah tim yang akan menyelidiki semua hal-hal janggal dalam pengurusan haji. Tapi anehnya ini ada respon dari Gus Yahya yang merupakan kakak dari Gus Yakut. Pansus Haji ya, Pansus Haji. Nah itu ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita. Pansus Haji kemudian nyerang NU, jangan-jangan ini masalah pribadi ini, jangan-jangan gitu loh. Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya misalnya gitu, itu kan masalah ini. Itu jangan-jangan karena dia sebetulnya yang diincar PBNU, ketua umumnya kebetulan saya, menterinya adik saya, lalu diincar karena masalah-masalah alasan pribadi begini. Nanti kita lihat aja bagaimana kelanjutannya ya. Tanggapan yang sangat tidak dewasa sekali ya. Ya, bagaimana mungkin seorang ketua PBNU ya, ketua umum lagi ya, bisa berpendapat seperti itu. Jangan-jangan ini masalah pribadi nih, masalah saya dengan adik saya ini kan mau nyerang saya gitu. Kok bisa? Jangan-jangan katanya mau nyerang NU-nya. Malah orang jadi berpikir emangnya ada keterlibatan NU di dalam hal ini. Kan orang jadi mikir gitu, orang akhirnya jadi bawa-bawa nama NU. Stop bikin buruk nama baik NU ya. Kita sudah melihat beberapa belakangan ini banyak sekali berita miring bertubi-tubi yang membuat nama NU itu jadi buruk. Dan itu karena ulah oknum-oknumnya sendiri. Udahlah oknum-oknum ini stop bikin nama NU jadi buruk. Kembalikan NU sebagaimana dulunya, seperti apa yang didirikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Semestinya tanggapan seorang ketua umum PBNU itu mengatakan, ya sudah silahkan diaudit saja semuanya, silahkan dicek aja semuanya. Kami tidak takut karena kami tidak melakukan seperti apa yang dituduhkan. Gak ada kami korupsi. Adik saya itu gak ada korupsi. Mestinya begitu tanggapannya. Tapi kalau malah memperlihatkan kepanikan, bawa-bawa pribadi, itu adik saya lah, inilah. Ini orang jadi bertanya-tanya, ada apa gitu ya. Kita kembali lagi di video berikutnya. Ini menarik untuk dibahas ya teman-teman. Jadi kita kembali lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.